Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Widianingrum dengan NIM D1A021337 dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dan di samping saya ini adalah teman saya sendiri. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Amrina Rosa dan NIM D1A021338. Oke, baik Wid, pada malam ini ya kita akan melaksanakan podcast membahas tentang sedikit pembahasan tentang parlemen ya. Oke, langsung saja ya ke intinya. Menurut kamu nih, aku punya pertanyaan. Mana sih yang menurutmu ya lebih identik dengan parlemen? Apakah MPR atau DPR? Mungkin bisa kamu jelaskan ya, kita sharing session di sini ya. Oke, baik. Saya bakal bahas sedikit tentang parlemen gitu apa ya. Jadi parlemen adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada lembaga legislatif di sebagian besar negara. Dalam sistem parlemen, badan legislatif berperan sebagai bentuk tertinggi dari pemerintahan. Di Indonesia sendiri, DPR sebagai lembaga legislatif yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan penting, termasuk anggaran, perundang-undangan, dan pengawasan pemerintah. Sedangkan MPR sendiri itu sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas menetapkan undang-undang dasar dan mengubahnya jika diperlukan. Oke, baik, berarti menurut kamu nih yang lebih identik itu DPR ya, sama aku juga sih setuju ya, karena kan sebenarnya MPR, DPR sama DPR itu sama-sama bagian parlemen ya. Tapi yang lebih identik dengan parlemen itu DPR karena itu kan lebih kayak dekat dengan masyarakat ya, perwakilan rakyat gitu ya. Oke, baik, berarti kita sepakat dong ya DPR yang lebih identik. Lalu nih jika DPR yang menjadi identik dengan parlemen, menurutmu nih bagaimana sih pertanggungjawaban presiden kepada MPR? Apa mungkin bisa dijelaskan ya dasarnya apa gitu? Sehubungan dengan pertanggungjawaban presiden yang dilihat dari pasal 7A dan 7B bahwa MPR memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden setelah diusulkan oleh DPR dan mendapatkan putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ini baru bisa dilakukan bila presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Tetapi mengenai penjelasan dari kedua pasal tersebut bukanlah suatu bentuk pertanggungjawaban presiden kepada MPR, melainkan pemberhentian presiden atau wakil presiden itu sebagai akibat dari suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden atau wakilnya karena memang presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi seorang presiden atau wakilnya. Karena ketentuan yang termuat dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan sebuah implementasi dari diadakannya pengawasan yang dilakukan oleh DPR. Ya, jadi menurut saya gitu sih. Oh iya, berarti kalau menurut saya nih ya, setuju sih sama kamu. Berarti setelah dikeluarkannya ketentuan undang-undang pasal 7A dan 7B, berarti MPR itu mempunyai kewenangan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden. Tapi itu kan atas usulan dari DPR ya, dan harus mendapatkan putusan dari MA. Ya gitu ya, berarti sama dong ya berarti sama gitu. Jadi sebenarnya kesimpulannya itu gini sih, presiden itu mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada MPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa presiden di bawah pengawasan DPR. Untuk itu presiden harus menyampaikan laporan periode berkala kepada MPR dan juga wajib menghadap MPR jika diperlukan. Jadi itu sih sebenarnya. Oke, baik. Berarti itu udah menurut kita udah jelas banget penjelasannya. Mungkin untuk lebih jelasnya nih pemirsa yang nonton ya mungkin bisa menanyakan hal ini kepada dosennya masing-masing ya. Karena kan kita beda-beda pendapat nih. Mungkin kalau misalnya dari kita kurang jelas bisa dipertanyakan lebih ke dosennya atau orang lain. Mungkin Wid cuman ini aja ya podcast kita. Mungkin kita akan bertemu di next video lainnya dengan materi lain juga ya. Oke, baik. Oke guys, makasih ya udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.